Udah HDFC episode timnas. Ini season 3 deh. Season 3 iya. Lebih baik Season 3 kayaknya. ya? Ya, lebih baik kayaknya dikasih season 3 saja karena kalau dilanjut di tahun lalu kayak terlalu lama wait. Sekarang tidak sendiri mah bro. I'm not alone game. Karena mungkin biasa aku dengar dan sekarang ada videonya. Sekarang tidak sendiri. Ada temanku di sini yang biasa baku yang ya bilang bisa bertemani baku bentor lah. Jadi fans Arsenal. Tapi Arsenal. Ganas dong. jadi ganas bro. Tapi ya tahu itu Arsenal bagaimana sering juara 2 tapi Mulai timnas hari ini juara beda lolos ke ronde keempat setelah menangkan partai atas China hari malam. Wait, belum itu. Belum bro, nama dia ini. Mantap. Ganas boleh juara 2 tapi timnas harus menang. Betul, let's go. Nah, Indonesia berhasil memenangkan atas China dengan skor 1-0 di mana oleh Romeni mencatatkan namanya di penghujung babak pertama melalui tendangan penalti. Bagaimana Penalti yang mulus. Ya, penalti yang mulus tanpa gangguan sama sekali. Bagaimana Dan menurut jangan lupa selebrasinya. bos? Betul. Nyampe Keren. bro, belum nyampe bro, boleh. Cheer up. Ya. Nah, menurutmu bagaimana kau lihat timnas tadi malam dengan squad yang bisa dibilang sebagai kebanyakan dari Sintayong dan bagaimana menurutmu? Menurutku ya, permainan timnas overall sangat memuaskan sih. Ya. Nggak main aman, tahu kapan tempo harus menyerang, kapan tempo harus bertahan juga. Ya. Dia counter attack China juga, nggak bisa diremehkan. Betul. Cepat. Overlap antar pemain sayap mereka, pincang. Iya. Tapi untung timing timnas kita itu sangat bagus. Ya. Jadi bisa diantisipasi. Kira kakak Ricky Kambuaya. Nah itu juga kulihat Ricky tadi malam, apalagi interceptnya. Nggak lihat rivalnya kemarin ya. Yang Passing ke kalau nggak salah itu ke Yakob Oh iya, Yakob keren. Oh iya, keren gitu ya kulihat. Namun ya begitu tadi malam juga kulihat timnas. Sayangnya agak kurang klinis gitu kayak. Apalagi di posisinya ya gitu. Yang kulihat agak jelek di kuliah finishingnya tuh. Iya, finishing. Tapi secara dia overall bermainnya bagus sekali. Wow. Kerjasama 1-2 antar oleh Romani itu. Iya, di bawah pertama itu. Passing pendek, true pass-nya, itu masterpiece. Ya. Dan setahu saya Egy belum pernah main sebagus ini. Wah. Dia selalu inkonsisten tapi nggak tahu malam tadi itu nggak tahu kerasukan Dybala kali. Dybala tuh sih. Sama ini juga yang kulihatnya tadi malam. Bagaimana Egy yang kayak apa nih? Saya kuliah kayak kurang setuju begitu ya. Sama Egy kayak gimana ya? Kayak enggak masuk di umpan yang berasa itu kalau Egy. Nah, iya dia sepertinya harus working on his istilahnya dalam bahasa Inggris working on his foot. Bagaimana dia harus melihat visi pemain teman setingnya yang lain, bagaimana dia harus mengalirkan bola, kapan timingnya harus tepat untuk menyerang. Itu mungkin dia belum mumpuni, tapi kemarin semalam itu overall bagus sekali. Oh iya. Jadi salah satu game terbaik yang pernah kulihat performa ini. Nah, terus Egy, ada satu pemain yang
di debutan yang sebagai debutan Emiliano Mulyadi, yang dimana tuh beberapa tahun yang lalu orang tuanya sempat tidak setuju karena ya dia mainkan di Itali, baru bapaknya kayak tidak setuju untuk main di timnas. Gimana menurutmu tentang Emiliano Mulyadi dari mana? Emil Audero Mulyadi. Kalau dari pengamatan saya, Emil Audero itu punya rasa kemauan yang tinggi untuk membuktikan diri dia pantas di tim manapun. Bush. Dia Serie A kan, dia di Serie A bro. kurang pantas apa dia di sini. Ya. Sebelum datang ke Indonesia kan dia sempat menolak juga, konfirmasi sendiri. Dia mau rebut posisi Itali, posisi kiper utama di Itali. Dia mau rebut yang di Donnarumma. Tapi Donnarumma itu unbeatable lah. Yeah. Saya lihat juga Emil Audero itu enggak kayak belum bisa dapat kesempatan di situ. Dia harus cari tempat yang memang menyediakan dia untuk mencapai potensi terbaiknya, dan Indonesia menurut saya tempat paling bagus dan pilihannya itu sangat tepat untuk timnas Indonesia. Nah, yang kulihat juga tuh untuk Emil tadi malam ada satu save yang itu pun satu-satunya serangannya China tadi malam. Iya. China itu kurang klinis. Iya, kurang klinis juga. Cara mereka menyerang bagus. Counter attack yang lumayan kencang dari segi sayap. Iya. Karena di tengah kita selalu hadang, matikan serangan mereka. Jangan lupa trio back kita. Benteng utama. Justin Abner, Rizky Ridho. Anak-anak putra-putra bangsa terbaik di trio pertahanan. Bagaimana tidak Pak? Abner yang main di mana lagi? Abner itu banyak bilang itu prematur, dan saya setuju. Di Wolves, membakar semangat teman-temannya kan. Dan di setiap tim sepak bola manapun, klub atau negara, harus ada pemainnya begitu. Ya. Harus membakar semangat, bagaimana dia menyemangati teman-temannya, bagaimana dia memprovokasi lawan. Ya. Tidak takut mau dapat kartu kuning atau kartu merah ya. Tinggal hajar. Terlepas dari kontroversinya di luar lapangan yang jangan disebut. Tahu bagaimana maksudnya itu pemain. Nah, kita ke Jaitses yang main di Liga BD Serie A, yang dapat kabar bahwa sempat mau ditawari ke Juventus, Inter juga sempat di awal musim, Torino. Tapi menurut saya kalau menurut saya Jaitses itu masih harus di klub semenjana dulu. Iyalah. Dia harus bangun potensi sampai dia benar-benar siap untuk ke klub yang lebih besar, klub yang lebih punya nama berkaliber. Dia harus masih harus membentuk karakter permainan terbaiknya, paling terbaik untuk membela suatu klub yang berkaliber dan punya nama. Contoh Juventus dan Inter Milan yang baru mengincar dia kan kabarnya. Dan setahu saya untuk sekelas pemain seperti Jaitses yang bermain di Venezia. Itu Emily. Venezia. Saya membaca beberapa data, harganya itu 20 juta euro. Mahal untuk pemain sekelas di Asia Tenggara. Mahal sekali. Nah, jangan lupa juga untuk pemain Rizky Ridho yang bisa baku tandem dengan Jai dan Hubner. Yang kulihat juga Ridho tadi malam berhasil intercept, berhasil menyapu dari sisi sayap yang dipakai Shu. Apalagi nomor 7-nya China tuh nomor yang Ouyang Shu. Berbahaya itu Pak. Ouyang Shu atau siapa? Antara itulah. Shu itu yang kulihat dari sisi kiri pertahanannya China. Dari sisi pertahanan Indonesia itu umpan-umpannya itu bisa sampai ke kiper, namun ada Emil
yang jaga sama Rido. Dan yang kulihat juga di back, khususnya full back, Perdom yang passionate sekali, tidak pace, punya stamina yang kuat, jauh. lari lari atas bawah kacamata kuda, tidak stamina nggak habis-habis. Pantas juga disebut itu napas kuda. Terus siapa lagi deh yang ku highlight tadi malam? Oh, ini juga sih saya. Kalau pemain yang ku highlight, Beckham Putra. Beckham Putra. Ya, Yang melakukan debut dia yang kemarin nih. ya, yang main di timnas debut. Yang ku lihat juga tadi malam tuh, bagaimana dia lebih hampir catatkan asis. Kalau kau ingat yang diumpan ke Kevin Dix, itu kalau Kevin Dix gol, saya rasa bisa kayak dia yang paling improve begitu untuk pemain sekaliber pemain lokal di timnas Indonesia, yang gimana ya, tahu sendiri tuh di Indonesia bagaimana siapa dipenuhi oleh pemain yang berkarir di luar negeri. Yang kulihat juga tadi malam, apa tadi puas aduh, Bex Beckham Putra, yoi. Di Persib kalau orang-orang bilang bagus, karena jujur nggak pernah nonton Liga 1 lah, 2 musim pak. Jangan bilang orang bilang bagus. Nah, bagaimana menurutmu Beckham Putra tadi malam? Kalau saya lihat ini salah satu bukti bahwa Patrick Kluivert itu nyali. Nah, ball steal. betul. Dia berani memainkan pemain siapapun. Iki Kambuaya yang nggak pernah main selama Sintayong, Iki Maulana Fikri yang bisa dia buat berfungsi. Itu jarang sekali kita lihat. Banyaknya pemain Liga 1 atau pemain lokal asli lokal kita bermain untuk timnas Indonesia secara hampir yang diisi dengan diaspora. Ini salah satu taktik dan ilmu psikologi dari Patrick Kluivert. Dia berani memainkan pemain-pemain seperti ini dan meraciknya dengan baik. Itu bagus sih. Walaupun dari awal saya juga itu ragu dengan Patrick Kluivert. Karena saya juga tidak paham bilang kenapa langsung dipecat Sintayong tuh. Nah, lanjut juga kau tadi TV lah, kenapa CV-nya itu nggak terlalu materi padahal. Nah, tapi ternyata di alasan dia dipilih itu dia itu selain pro Indonesia itu belum menjadi nama besar di negara sepak bola, dia itu Erick Thohir itu menjalankan suatu rencana bahwa Indonesia ini harus dikenal di luar. Betul. dengan mendatangkan pelatih dari luar dan mantan pemain bola terkenal. Patrick Kluivert kan mantan pemain Barcelona, Newcastle. Apalagi apalagi dia membawa asisten yang mumpuni, Alex Pastur sama Lanza. Dan kulihat tuh waktu timnas lawan Bahrain itu sebelumnya ini lebih sering kasihkan taktik ke pemain itu Alex Pastur atau Lanza kayak itu yang Pastur yang lebih sering berteriak ke pemain. Terus siapa lagi? Dia katanya tuh best analisis terbaik di Belanda dalam segi sepak bola. Tactical katanya very best, one of the best, dan very strong. Alex Pastur sampai dia itu dikenal dengan pemain terkenal Belanda loh. Mrs. Sneijder, salah satu legenda Belanda. Sama diakui loh ilmunya itu Alex Pastur. Dan pernah juga dengar tuh bahwa Alex Pastur ini, jadi mereka itu timnas kita itu di sisi kepelatihan diisi dengan 3 pelatih yang berbeda menjadi satu kelengkapannya. Berarti itu saya kulihat pelatihnya timnas
Patrick Kluivert. Patrick Kalau Kluivert, betul Patrick- Patrick Kluivert dari Lansat sama siapa tuh Alex Pastor tuh. Saya kuliah kayak 3 in 1 kayak begitu. Satu pelatih di Ugan, satu pelatih Sintayong diganti jadi 3. itu salah satu strategi Erik Thohir. Strateginya tuh, dan kulihat juga kan yang dibantai waktu lawan apa ini? Lawan Australia tuh 5-1. Itu saya kulihat yang apalagi waktu yang dibantai tuh kayak saya kayak agak pesimis kayak siapa lagi? Kluivert. Iyo, karena Saya juga sebenarnya kalau sudah kelihatan di situ belum. Ini pelatih kok agak aneh ya dalam menjalankan taktik. Walaupun 10 menit pertama berhasil kulihat. Iya, ada berhasil. ada serangannya yang yang bagus juga. harus Tapi kita betul itu kita harus bersabar dalam dalam badai yang akan datang. dan Patrick Kluivert juga Dan sejauh ini ajaibnya belum tiada kayak uji coba pimpin. Bayangkan kok langsung lagi internasional kan? dia langsung lagi internasional, bayangkan kok dari Australia. Oke lah terbantai, terus berhasil bangkit di Bahrain, terus berhasil bangkit di mana lagi lawan China. Menurutmu lawan Jepang bagaimana? Yang dulu atau yang akan datang? Yang akan datang benar. Yang akan datang. Oke. Menurutmu? Kalau lawan Jepang mungkin kita sudah calculated loss. Raja Asia kita lawan. Wah, iya sih. Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, siapa yang tidak kenal? Iya, tapi bola. Wataru Endo. Tapi kulihat Jepang tidak nabawa gitu sih. Atau bagaimana? Saya kurang tahu karena Cek gue. Intinya itu Jepang itu tidak usah dianggap remeh. Iya. Raja Asia. Tapi menurutmu tidak ada bawahnya pemain-pemain bintang kayaknya kayak Mitoma. Apakah intinya tidak nabawa intinya lapis keduanya nabawa Jepang inilah. Menurutmu apakah bisa timnas dapat poin penuh? Kalau peluang paling besarnya itu saya lihat seri. Paling besar. Seri di kalau saya ada faktor yang bisa membuat mereka menang. nah apa faktor? Roman itu makin klinis Ya, memanfaatkan peluang yang ada, dan dia harus kekurangan Romani kemarin itu harusnya bisa ditutup lawan Jepang. Romani itu harus lebih outward ke depan. Dia terlalu membantu serangan dari bawah. ya. Maka dari itu orang teman-temannya seperti Egi Kambuaya mau mengirimkan bola ke dia kan nggak pernah sampai. Betul, kosong di tengah. Tidak ada pemain di kalau misalnya tuh oleh ke belakang tuh. Tapi kita mengerti. Oleh Roman ini kan penyerang out wide. Oh iya, bukan penyerang murni. Bukan dibilang box in the box tuh kayak aku maksud kayak Sesko, Gyökeres, Harry Kane. Nah, bukan dia tipe begitu, dia kayak bisa melebar ke kiri. Dia itu bisa melebar ke dia kanan. seperti Trossard pemain Arsenal. Yo. Lewandowski juga kan begitu. Julian Alvarez. Yo. Lewandowski itu pemburu gol, striker murni. Nah, dia harus lebih terlibat di depan. Dan saya lihat itu salah satu kelemahannya Romani. Dan kulihat juga Indonesia kayaknya ini punya dua. Tapi di balik kelemahannya itu jangan lupa lah kita uji kemampuan dia. Very skillful, tajam. Betul. Klinis. Dia tuh kurang klinis. Clutch player juga. Clutch player. Terbukti tuh 3 match 3 gol. 3 gol. Dan ada satu nama juga yang sempat mau mention. Ada 2 sebenarnya ini orang yang jadi apa lagi? Yang jadi pemain yang ibaratnya jadi kepingan puzzle-nya timnas yang hilang lah. Oleh sama Joy. Aku lupa pemain Joy. 2 match. Sayangnya enggak main kayaknya waktu lawan Australia itu. 2 umpannya
waktu lawan pre-assist waktu golnya oleh Romeni lawan Bahrain. Dari Andul tuh, dari Joy terus ke Tom umpan ke Marcelino ke oleh Roman. Oleh yang kuliah Joy umpannya bagus gitu, visinya bagus, Isi bagus. umpannya juga Kau tahu kayak lebih terarai begitu. Kalau dari saya Joy ini bisa nomor 10 juga. Bisa jadi gelandang serang. Bisa bawa drive the ball. Visinya bagus. Bisa kirim through pass yang bagus, long pass yang bagus. Ya salah satu pemain nomor, bisa jadi potensi pemain nomor 10 yang bagus. Gantian Kevin Dix itu dengan bersama lagi Kevin Dix itu kayaknya seperti posisinya fullback ya, fullback, back tengah, back kiri. Dia itu alasan sepertinya dia itu di match semalam lawan Cina, Kevin Dix itu dicanangkan karena alasan taktik sih. Karena Cina membutuhkan, karena kita melawan Cina yang dengan counter yang cepat. Kevin Dix itu lebih ke penyerang ya, kayak tren. Kevin Dix itu lebih apa ya? Lebih menyerang. Juga dia itu bagus with the ball. Kevin Dix itu tidak bagus kalau dengan off the ball. Dia harus mengejar lawan itu, ini kurang bagus. Sama seperti tren, betul. Dia itu lebih menyerang. Bukan sebenarnya back dia kayak lebih. Dia bagus gelandang. Iya, lebih bagus gelandang pun iya. Operannya bagus. Operannya bagus loh. Ya. Kalau saya disuruh bandingkan operan bagus mana operan bagus, Tom Haye atau Kevin Dix? Isinya bagus. Terus, tapi dia dipasang jadi fullback dan kebiasaannya seperti itu ya, mau diapakan. Tapi kemarin keputusan Patrick Kluivert itu mencadangkan Kevin Dix menurutku sangat pas. Terus apa lagi di? Karena alasan taktik. Kalau kau menurutmu yang tadi malam tidak main, siapa menurutmu pemain yang sebenarnya bisa main, cuma Kluivert itu simpan gitu? Kevin Dix itu, tapi Kevin Dix main? Tidak ada yang tidak main ini maksud. Oh ya, sama sekali tidak main. Iya, sama sekali tidak main. Bench kita siapa sih kemarin? Yang di bench itu Kevin Dix kan dari bangku cadangan. Iya. Tidak main tuh tadi malam. Tidak main tadi malam itu ada Dean James, Ilhorst, Yance, iya sih, Nathan, Strike. Menurutmu dari selain Nadio dan apa lagi? Nadio sama Hernando, outfield player, menurutmu siapa yang sebenarnya harus main tapi Patrick Kluivert tidak mainkan gitu? Menurutmu dari James, Ilhorst, Yance, kalau saya lihat Nathan atau di Strike game seperti ini tidak ada yang like main di game seperti ini. Karena alasan taktisnya itu apalagi mereka mau timnas Indonesia itu mau langsung strike attack. Tidak perlu tunggu ball contribution, perlu memikir lama untuk drive send the ball. Mereka butuh pemain yang dengan memiliki making decision yang cepat. Kevin Dix itu salah satu termasuk yang harusnya bisa dimaksimalkan di laga ini, tapi saya mengerti kenapa Patrick Kluivert itu menurutku mencadangkannya karena memang alasan taktik, karena Mas Cina itu counter attack itu yang cepat, tapi mereka itu sama sekali nggak klinikal, nggak ganas di depan gawang. Cuma satu loh peluang mereka, peluang Mas Baik satu. Dan ya ada Lili Pali yang kembali dari setelah menurutku ini kayak seperti urgent
panggilan urgent karena Yes. kekurangan pemain kan. Ya. Tapi menurut saya itu kalau si Stefano Lillipali dipanggil kembali ya cocok-cocok saja sih. Karena Woi, tadi malam juga kayak ada peluang berasal dari dia tuh. ada. Cuma ya tidak berhasil diselesaikan. Maka dari itu Indonesia harus memasukkan daftar ini ke latihan mereka kan, penyelesaian bagaimana mereka harus mencari ruang yang baik untuk cetak gol lebih banyak. Tapi so far ini overall permainan timnas itu memuaskan. Boleh mau dibahas. Itu mungkin deh. Thank you sudah nonton episode kali ini. Saya Aga, Denny, XDFC, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.